Mantan gua punya ketertarikan aneh terhadap gamis dan juga hijab. Hasyalabes! Feeling gua nggak enak! Halo semuanya, welcome back to Whisper Me Your Secret with Noah. Ya gua tahu, gua potong rambut. Gua sekarang lebih seksi. Di sini kalian bebas bercerita mengenai pengalaman ataupun rahasia kalian yang paling jorok, paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Tapi kalau misalnya gue kata-katain kalian sedikit, gue minta maaf. Dan kalau kalian mau ikutan sharing cerita, langsung aja cek di bio Instagram ataupun di bio TikTok gue. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut. Hai Nul, by the way gue cewek. Halo meme, salah ngomong. Halo cewek, gue cowok. Di sini gue mau ceritain pengalaman gue yang menurut gue sedikit aneh. Dan gue rasa yang tahu hal ini cuman gue, mantan gue, dan mungkin ya calon pacar dia nanti. Menurut gue ini aneh sih, tapi nggak tahu menurut followers lu sama lu gimana, hehe. Sebelumnya gue nggak mau ngejatuhin atau ngehakimin mantan gue ya. Jadi kalau mantan gue nonton ini, gue nggak ada dendam atau gimana kok sama lu. Oke, jadi gini Nul. Dulu gue pernah punya mantan yang udah pacaran sekitar 2 tahunan. Kita sebut aja namanya Suprianto. Dan by the way, dia muslim Nul. Di tahun pertama dia itu baik banget. Kayak nggak ada aneh-anehnya. Tapi kayaknya itu gara-gara dia masih jaga image ke gua deh. Nah, di tahun kedua inilah mulai aneh dia. Sebenarnya dari sikap nggak terlalu aneh sih Nul. Dia kayak masih gentleman, macho, dan juga keren. Tapi dateng deh pas gua ulang tahun. Tiba-tiba dia beliin gua gamis dan juga hijab Nul. Oke, sampai sini mungkin lu ngerasa nggak ada yang aneh sama sekali. Emang bener. Tapi gimana kalau gua bilang kalau gua tuh Cindo Kristen? Iya Nul, kita itu pacaran beda agama. Terus aku tanya deh ke dia kenapa dia beliin aku gamis dan juga hijab. Dia bilang kalau dia pengen lihat aku pakai gamis dan hijab sekali-sekali. Terus gue nanya dong ke dia, tapi kan gue Kristen, emangnya boleh? Dia bilang kalau kata ustadznya boleh, yang penting pas cuman sama dia aja. Kayak pas lagi di rumah atau pas berdua aja. Akhirnya gue iya-iyain aja Nul, karena dia bilang ustadznya bilang boleh. Dan gue di sini masih nggak sadar kalau itu merupakan hal yang aneh. Gue takut kalau gue tolak nanti, dia malah sakit hati gitu. By the way, rumah dia gede banget Nul. Dan dia sering sendiri di rumah karena orang tuanya cerai dan bapaknya selalu dinas keluar kota. Nah, bagian paling anehnya itu di sini Nul. 1 minggu kemudian, dia mengajak gue. Tapi gue disuruh sambil pakai baju gamis dan hijab tersebut. Gila ya? Itu apa? Lu bilang sedikit aneh. Itu aneh banget. Awalnya gue nggak mau Nul, tapi dia kayak maksa dan marah sambil mohon-mohon gitu. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa gue iyain. Kebayang nggak lu seberapa anehnya hal tersebut? Bayangin lu di posisi gue Nul. Nggak mau! Oh, by the way, lu kira ceritanya sampai situ aja Nul? Itu belum puncaknya Nul. Masih ada lagi. Dengerin gue baik-baik ya Nul. Setelah itu, dia minta lagi buat. Tapi kali ini dia yang pakai baju gamis plus pakai daleman gua biar kelihatan kayak punya. Gue izin minum air sebentar. Dan abis itu dia acting seolah-olah dia yang jadi cewek. Suaranya dia ditinggiin. Terus dia kayak cewek gitu pokoknya Nul. What the hell? Setelah kejadian itu gue mikir kayak, wah gue gak bisa nih, gak masuk akal. Akhirnya beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, gue putusin dia Nul. Maaf ya Nul kalau ternyata cerita gue gak terlalu aneh dan gak terlalu menarik dibandingin followers lu. Tapi gue mau makasih banget ke lu Nul karena udah ngedengerin gue. Gue udah gak bisa nahan ini sendiri lagi, haha. Enggak terlalu aneh. Kata gue ini tuh top 3 cerita paling aneh yang pernah gue. Oke, sampai sini aja ceritanya. Tuliskan moral, amanat, ataupun apa yang kalian bisa pelajari dari cerita pada hari ini di kolom komentar. Gua nggak mau komen karena gua mager. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye 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 bye.